anak-anak bawa ke masjid, tapi yang sudah mumayyiz. Yang belum mumayyiz jangan. Nah, bagaimana seseorang diukur mumayyiz? Itu ukurannya bukan tubuh, tapi perkembangan otaknya, motoriknya. Nah, perkembangan motorik. Ketika dia sudah paham, ya, memahami, dia sudah tahu kiri mana, kanan mana, sudah bisa pakai baju sendiri, ateta greh, kai depu. Nyan kajut nama masjid kamu mayat. Tapi nane umit, dengar nai depu roh jing mentang pelung-pelung. Yang kalau mayit bek ni amel masjid kacogo. Nah, jadi bersihkan masjid daripada anak-anak. Yang dimaksud yang belum mumayyiz. Wa iqamatil hudud, dan tegakkan aturan. Guna aturanlah masjid, pegot aturanlah masjid. Qala al-faqih rahimahullahu ta'ala, al-faqih Abu Lais Samarkandi, semoga Allah merahmati beliau, beliau berkata, yuqal, dikatakan, kata beliau, hurmatul masjidi khamsa asyarata khislatan. Kehormatan masjid itu ada 15 bahagian. Ada 15 macam kehormatan masjid yang harus kita kerjakan. Awaluha, yang pertamanya, ayyuslima waqtad-dukhuli idza kanal qaumu julusan. Hendaknya seseorang itu ketika masuk ke masjid memberi salam apabila di dalam masjid ada orang-orang yang sedang duduk. Ada tambang dalam masjid na urang duduk ina. Nyan tawi salam. Nah, wa illam yakun ahadun fiha au kanu fi salah. Ketika kita masuk ke masjid ternyata dalam masjid tidak ada seorang pun, atau ada tapi mereka sedang dalam salat, yaqul, orang masuk dalam masjid itu hendaknya berkata, assalamu alaina mir rabbina wa ala ibadillahi salihin. Sejahtera terhadap kami dari Tuhan kami dan terhadap hamba-hamba Allah yang saleh. Ya. Itu ketika orang dalam masjid tidak ada, atau ada tapi mereka sedang salat. Wasani, yang kedua, ayyusalliya raka'atain qabla ayyajlisa. Yang kedua, kehormatan masjid yang kedua, hendaknya ia salat 2 rakaat sebelum bahwa ia duduk. Lima ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahwa Nabi bersabda, likulli syai'in tahiyyah, semua, kata Rasulullah, punya penghormatan. Wa tahiyyatul masjid rakaatani, dan penghormatan untuk masjid adalah 2 rakaat salat. Jadi ketika kita masuk ke masjid, sebelum duduk hendaknya kita melaksanakan salat 2 rakaat. Nah, sebelum duduk. Karena ada hadis kata Rasulullah semua punya penghormatan. Kata para ulama ada beberapa penghormatan. Penghormatan untuk masjid salat 2 rakaat. Penghormatan untuk Ka'bah tawaf mengelilingi Ka'bah. Penghormatan untuk Mina melempar jumrah. Penghormatan untuk Arafah wukuf. Ya. Penghormatan untuk tanah haram ihram, kata ulama. Penghormatan untuk sesama muslim memberi salam, assalamualaikum warahmatullah. Yang penghormatan itu beberapa macam penghormatan. Wasalis alla yashtari fihi wa la yabi'. Kehormatan masjid yang ketiga yaitu jangan ia melakukan jual beli dalam masjid. Jangan berdagang dalam masjid. Bek ublo barang dalam masjid, bek blo barang dalam masjid, bek promosi barang dalam masjid. Jangan melakukan kegiatan bisnis di dalam masjid. Warabi'u alla yasila fihi saif. Kehormatan masjid yang keempat, bahwa tidak menghunus ia dalam masjid pedang. Dalam masjid ya jangklak ro ya gerdak urung. Bata tanya jino.
hancur dalam masjid. Dulu di mana orang-orang semua kan berpedang dulu di masa Rasulullah karena peperangan sering terjadi. Tapi ketika masuk dalam masjid, tanggalkan pedang-pedang itu semua, senjata-senjata tanggalkan semua. Masuk dalam masjid bukan ingin berperang, tapi ingin beribadah kepada Allah. Wal khamisu alla yanshaddu fihi dhallah. Yang kelima, bahwa jangan mencari ia di dalam masjid barang yang hilang. Di dalam masjid hanya dia tetap barang gemadah. Nah gadah hanya tetap dalam masjid. Kalau ada orang yang mencari barang yang hilang dalam masjid, sunat kita mendoakan supaya dia tidak mendapatkan. Seperti kalau ada orang menjual barang dalam masjid, sunat kita doakan semoga tidak ada keuntungan pada penjualannya. Jadi hanya ya tetap barang dalam masjid. Bak masjid kan tempat gemadah. Wasadisu alla yarfa'a fihi sautu fi ghairi dzikrillah ta'ala. Yang keenam, kehormatan masjid bahwa ia tidak mengangkat dalam masjid suara pada selain berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam masjid tidak boleh kita bersuara besar-besar. Hanjut beri-beri, hanjut raya-raya tu, hanjut kerah-kerah tu dalam masjid. Kecuali untuk berzikir selama tidak mengganggu orang lain. Karena kata Imam Nawawi, bersuara besar di dalam masjid itu minimal hukumnya makruh. Tamu surayuk dalam masjid, walaupun zikir, walaupun baca Quran, minimal hukumnya makruh. Maksimal haram. Kapan haram? Ketika suara kita itu mengganggu yang pertama orang yang sedang salat. Yang kedua, orang yang sedang istirahat. Nah, orang leh semayang leho, hek ke dalam masjid dengar ke. Nah, tak duduk dah baca Quran, beraya ada baca Quran. Pakai min lah, mengganggu kau nyan tanya baca Quran nyan haram. Kon Quran ji haram dah baca. Mengangkat suara, membesarkan suara ketika ada baca Quran, sedangkan di dalam masjid itu ada orang yang istirahat, hukumnya haram. Bukan membaca Qurannya yang haram. Nah, orangnya. Jadi ketika kita beribadah dalam masjid pun kita harus beradab sehingga kita tidak tergelincir daripada ibadah menjadi maksiat. Mahan dah pakai tanya ibadah dah puput. Padahal ukur kakale ibadah tapi dianggap sebagai maksiat. Nah. Yang ketujuh, alla yatakallama fihi bi syai'im min ahadisid dunya. Bahwa tidak berbicara ia di dalam masjid dengan sesuatu daripada pembicaraan dunia. Seperti yang telah kita sebutkan di malam minggu yang lalu, di mana Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Lubabul Hadis menakal sebuah hadis, man takallama fil masjidi bi kalamid dunya ahbatallahu amalahu arba'ina sanah. Siapa saja yang berbicara dalam masjid dengan pembicaraan dunia, Allah hilangkan amalnya selama 40 tahun. Mutama mai bihan atrudinan ni tengok dah orangnya. Yang mun ti batat kon le kita nyo baru barit hun dai mamai. Ikrek kaban la masjid kagadah nguploh lu thun amai. Ya minta amai dalam masjid kon amai merumpok gadah amai. Maka hormati masjid dengan tidak berbicara sesuatu apapun yang itu adalah urusan duniawi dalam masjid. Kalau mau berbicara, berbicaralah yang urusan ukhrawi. Urusan ukhrawi dalam masjid, ibadah, zikir, tilawatil Quran, ta'lim, itu urusan-urusan ukhrawi dalam masjid. Urusan-urusan lain yang berkaitan dengan urusan dunia di luar masjid. Batas masjid jelas kita tahu. Oh ya ino masjid ada mau dalamnya tempat masjid rukunan begah juga ada masalah le kon masjid. Wasaminu yang ke-8, alla yatakhatta riqaban nas. Yaitu tidak boleh
Ketika berada dalam masjid, kita melangkahi orang. Hanjutlah masjid, kita melangkahi orang. Mungkin karena telat terus ditanya, perle merumpok saf ke danging saf ke dia perle tanya. Karena rayut tak pala saf ke. Yang masjid telat, mutalingku tu urang dum, itu tidak boleh. Mencari pahala tapi dengan melakukan dosa, tidak boleh. Wattasi'u alla yunazi'a fil makan. Kehormatan masjid yang ke-9, jangan bertengkar, berebut tempat dalam masjid. Baik mudawa nanya ino tempat dong du. Ilung thabe nang kudu. Baik ndu ron. Hanjut mudawa dalam masjid. Tidak boleh berebut tempat di dalam masjid. Wal ashiru alla yadhiqa ala ahadin fis saf. Yang ke-10, kehormatan masjid yang ke-10, jangan kita berdesak-desakan dalam saf. Alla yadhika, jangan ia menyempitkan ala ahadin terhadap seseorang fi saf. Baik tihak sak gop ini yang sehingga kamu sak gede gop mai bidang bila masjid. Baik. Aturan jelas dalam masjid, rapatkan saf. Bagaimana rapat? Kon bumusa gede, begitu biru dekat. Tapi nak aturan rapat, bahu dekat tupeh. Kaki dekat tupeh, karapat, aja dengannya. Tapi kon tapang merayat hat, adong tapang merayat hat, ino beno tapang itanya. Kaki dekat tupeh, bahu di kopji si mete taho dekuko. Kon menan mandua berapat, bahu berapat, tumet pe berapat. Sehingga kaki ketika kita berdiri di saf itu buka kaki sejajar dengan bahu. Baik terlalu ubah. Han rapat si, rapat bahu, han rapat kaki, baik terlalu raya, rapat kaki, han rapat bahu, sejajar buka kaki dengan bahu. Kata para ulama, ukuran membuka kaki itu adalah sejengkal, seperti ini. Jadi antara dua kaki, antara kaki kanan dengan kaki kiri sejengkal. Ya, aturan buat buka kaki. Lagi yang tak buka kaki, ada dadang, ada tembak, semayang rapat. Ledom hana umpom bisi tanya, imum kahek kepegah, tip semayang tapi kepegah le imum, saf, lurus dan rapat. Tetap iko nyan hana rapat. Tetap hana rapat iko nyan. Tak ke biasa ti. Nyan leh kleo pri ho melono. Kapaya kata kun kata maju kleo pri nya. Di pri bila lu lindah biasa ada kulom saf lurus dan rapat imum. Imum tip semayang tapi kepingat saf lurus dan rapat. Ada kagun imum saf lurus dan rapat berusaha ju rapat. Merapatkan saf itu ukuran penting. Kata Abi Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qumna ila shalah yastawi sufufana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abi Hurairah, ketika kami sudah berdiri untuk melakukan salaf, beliau meluruskan saf kami. Fa idza stawiya, apabila saf sudah lurus, fakabbara, baru beliau bertakbir. Berarti Rasulullah imam. Rasulullah yang menjadi imam. Ketika iqamah sudah dikumandangkan, Rasulullah kon langsung Allahu Akbar takbir nyukon. Tapi gak parik saf leh. Kalau lurus pun ketika saf sudah lurus, bagaru fakabbara, Rasulullah bertakbir. Mungkinkah lurus saf tidak penting? Kalau usaha Rasulullah seperti itu, penting sekali meluruskan saf. Maka perlu setiap iman mengingatkan sebelum bertakbiratul ihram kepada makmum, saf lurus dan rapat. Tanya makmum bi ketika kagak ingat imam nyan bumukhum, baik lagi ada ingat anak umit hanamu mukhum. Ya, kah. Wahadi asyara yang ke-11, alla yamurra baina yadai musalli. Kehormatan masjid yang ke-11, jangan melewati di depan orang salat. Tanyalah masjid, dajak-jaklah masjid, perhatikan kalau ada orang salat, jangan lewat di depannya. Ukuran tidak boleh melewati itu ukuran seberapa jauh. Kata para ulama fuqaha, sejauh 3 hasta dari tumit orang tersebut.
Itu wilayah orang salat, tidak boleh kita lewati. Lehah. Pat gedong nyan, nyainan gedong. Nyan dari gaki kok nyan, lehah kena uku, nyan wilayah kok nyan semayang, baik tak lewati. Kapan kata para ulama fukaha? Nyokan fukaha, anak jelaskan jelas. Kapan? Ketika orang yang salat itu menaruh pembatas di depannya. Nah pembatas, punan pembatas di depan orang salat, sutrah, nah sutrah, nah kepuduk pembatas. Nah, dalam madhab Syafi'i, sesuatu yang dijadikan pembatas itu tertib. Yang pertama, tembok atau tiang. Kalau tidak ada tembok atau tiang, sesuatu yang ditancapkan seperti tongkat yang minimal tingginya 2/3 hasta. Nah syarat. Kalau di bawah itu berarti tidak dianggap sutrah, sehingga tidak membuat orang haram melewati di depannya. Nah, yang tingginya 2/3 hasta. Kalau tidak ada sesuatu yang bisa ditancapkan, maka sajadah, digelar sajadah, garis, digaris seperti ini, setinggi, sejauh, sepanjang 3 hasta. Kalau kita sekarang apa sajadah? Itu sutrah. Kalau tidak ada sajadah, maka garis saf inilah sutrah. Tapi dalam mazhab Syafi'i wajib tertib. Nah, wajib tertib. Beda dengan tarjih dalam Muhammadiyah. Tarjih Muhammadiyah tidak wajib tertib, saya baca. Maka dalam tarjih Muhammadiyah, satu garis dengan garis lain itu sudah dianggap sebagai sutrah. Garis ini sutrah, tidak boleh. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau dia bisa menghadap ke dinding, tapi dia berdiri di saf kedua, berarti dia tidak punya sutrah. Seharusnya inodong lemendu, butong ngendin. Ketika tidak ada lagi tempat yang bisa kita gunakan untuk menghadap ke dinding, baru kita menghadap ke sesuatu seperti ini yang diletakkan. Nyo dalam madhab Syafi'i analog kira sutrah, karena kita bisa menghadap ke dinding. Tapi nyo beda dengan madhab Syafi'i juga nyo berarti kagak bayar dadang gerot tarjih Muhammadiyah. Tarjih Muhammadiyah sudah bisa ini menjadi sutrah. Nyo dadang dengan madhab Syafi'i hanjut karena ada tembok juk gede lah kadang. Dongen tembok. Maka masjid zaman dulu para jemaah mihrabnya tidak besar-besar. Masjid zaman dulu mihrabnya tidak besar-besar, pas ukuran satu sajadah imam, ubenan mihrab tagay kepegot melingkung manusia, ukuran satu sajadah imam. Ketika imam berdiri di mihrab, maka pas di depannya ada dinding sebagai sutrah. Dan yang jino karere mihrab, ketika imam berdiri tidak ada sutrah. Ketika kita salat berjamaah, kalau imam sudah punya sutrah, maka makmum tidak perlu sutrah lagi. Sutrah makmum adalah sutrah imam. Nah, jadi ketika sutrah itu tidak ada, maka tidak haram secara fikih lewat di depan orang salat. Dan orang yang salat tidak boleh melarang orang untuk lewat kalau dia tidak membuat sutrah. Tapi ketika sutrah ada, haram melewati di depan orang salat. Ketika dilewat orang yang salat bisa melarang, gelarang. Wasani asyara, yang ke-12, alla yabsiqa fihi, jangan ia meludah dalam masjid. Kehormatan masjid yang ke-12, jangan meludah dalam masjid. Wasalisa asyara, dan yang ke-13, alla yafriqa asabi'ahu fihi, jangan ia membunyikan, ya, mengetok-ngetok, membunyikan jari-jarinya di dalam masjid. Ya, dalam masjid memang gendang. Tanya oleh dong kan lagi baik gula je heng ho baik dalam masjid. Atau lagi-lagi tidak boleh membunyikan jari-jari di dalam masjid. Warabi'a asyara, dan yang ke-14, ayyanzihahu anin najasati wal majanin wasibyani wa iqamatil hudud. Kehormatan masjid yang ke-14, hendaknya masjid itu disucikan, dibersihkan. Yang pertama dari najis, jangan ada najis dalam masjid.
Yang kedua, majanin, orang-orang gila. Jangan biarkan orang-orang gila masuk ke masjid. Yang ketiga, sibyan, anak-anak kecil yang belum mumayyiz, jangan bawa ke masjid. Kalau sudah mumayyiz baru boleh bawa ke masjid. Ada begitunya mandum je main masjid. Anak masjid main masjid. Boleh anak-anak bawa ke masjid, tapi yang sudah mumayyiz. Yang belum mumayyiz jangan. Nah, bagaimana seseorang diukur mumayyiz? Itu ukurannya bukan tubuh, tapi perkembangan otaknya, motoriknya. Nah, perkembangan motorik. Ketika dia sudah paham, memahami, dia sudah tahu kiri mana, kanan mana, sudah bisa pakai baju sendiri, ateta greh, kai depu, nyan kajut damai masjid, kamu main. Tapi nane umit, dengar, nai depu roh jing mendangi pelung-pelung, yang kalau mau main, baik ni amel masjid kacau. Jadi bersihkan masjid daripada anak-anak. Yang dimaksud yang belum mumayyiz. Wa iqamatil hudud, dan tegakkan aturan. Guna aturanlah masjid, pegot aturanlah masjid. Wal khamisa asyara, yang ke-15 yang terakhir kehormatan masjid, al ayyaktsira fihi dzikrallahi taala wa la yaghfal anhu wa la yaghfalu anhu. Hendaknya di dalam masjid diperbanyak zikrullah. Zikrullah, mengingat Allah. Nah, zikrullah ini jangan kita bayangkan hanya mengucapkan subhanallah mungkin, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, atau Allah, bukan cuma itu saja. Termasuk dalam zikrullah, kata para ulama, adalah ta'allum, belajar. Seperti sekarang kita lagi belajar, ini adalah zikrullah. Majelis-majelis yang di dalamnya disebutkan halal dan haram, yang di dalamnya diperkenalkan Allah, yang di dalamnya diperkenal aturan-aturan Allah, itu semua adalah zikrullah, majelis zikir yang disebut oleh Rasulullah. Ketika kamu melewati majelis zikir, maka berhentilah kamu di situ, karena majelis zikir itu adalah Raudatul Jannah, taman surga, kebun surga. Berarti majelis zikir, majelis pengajian yang taman surga. Tapi jangan ada maksiat di dalamnya. Kalau ada maksiat di dalamnya, misalnya ada ghibah dalamnya, maka lebih baik Anda keluar, cari tempat belajar lain. Karena dosa sudah pasti, pahala belum tentu. Wala yaghfal anhu, dan jangan lalai kita di dalam masjid daripada zikir. Jadi jangan duduk termenung saja dalam masjid, bengong dalam masjid. Jangan lalaikan hati kita ketika kita berada dalam masjid dalam berzikir. Waruya anil Hasan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Al Hasan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti ala ummati zamanun yakunu hadisuhum fi masajidihim li amri dunyahum laisa lillahi fihim hajah fala tujalisuhum. Kata Rasulullah, akan datang terhadap umatku suatu zaman di mana cerita-cerita mereka itu di dalam masjid adalah tentang urusan dunia mereka. Allah tidak membutuhkan mereka, maka jangan kalian duduk, kata Rasulullah, bersama mereka. Jadi Rasulullah sudah punya prediksi, nanti di kalangan umat beliau akan ada waktu di mana orang-orang masuk ke masjid, di dalam masjid mereka berbicara tentang urusan dunia. Kalau kita lihat di dalam masjid ada orang berkumpul-kumpul, duduk-duduk berbicara urusan dunia, kata Rasulullah, fala tujalisuhum, jangan kalian duduk bersama mereka, karena majelis mereka bukanlah majelis yang dirahmati oleh Allah, tapi majelis yang dibenci oleh Allah. Maka jauhkan diri kita daripada duduk berbicara urusan dunia dalam masjid. Ini para jamaah, kajian kita malam ini 15 kehormatan masjid. Mudah-mudahan dapat kita amalkan untuk menjaga kehormatan masjid. Karena ketika masjid kita hormati, maka nanti di hari kiamat masjid itu akan menjadi penolong kita.
yang mampu membawa kita melewati jembatan Siratal Mustaqim sehingga sampai kita ke dalam surga. Ada riwayat yang mengatakan bahwa masjid itu nanti dirubah oleh Allah jadi seperti sampan, perahu, kapal untuk membawa kita. Ada riwayat yang mengatakan masjid itu akan dirubah oleh Allah nanti jadi seperti onta. Nah, yang membawanya, yang menjadi kusirnya adalah para imam di masjid, sedangkan kenetnya adalah para muadzin. Tanya jemaah lain yang penumpang. Maka dengan onta masjid itu kita akan bisa lewat Siratal Mustaqim. Kita tutup pengajian dengan membaca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam.